Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Alia Febriani, NIM 2105112525 Universitas Riau. Ini saya akan menjelaskan apa itu plagiarisme. Ya, yang pertama, apa itu plagiarisme? Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Yang kedua, tipe-tipe plagiarisme. Yang pertama yakni plagiarisme penulisan kata-kata atau word for word plagiarism. Penulisan menggunakan kata-kata penulis lain atau persis tanpa menyebutkan sumbernya. Tipe ini sama dengan istilah slavish copy, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebut sumbernya. Dianggap plagiasi karena skala pengutipnya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisnya benar-benar diambil dan biasanya banyak dilakukan pada karya tulis yang seharusnya tidak ada di buku bebas plagiarisme. Yang kedua, plagiarisme sumber atau plagiarism of source. Pada buku bebas plagiarisme harus bebas dari unsur plagiat sumber, karena tipe ini biasanya memiliki kesalahan fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipannya. Nah, jika memang ingin membuat buku bebas plagiarisme, maka nama penulis harus disertakan di dalam buku tersebut sebagai sikap fair dan tidak merugikan kepentingan penulis serta kontributor. Yang ketiga ada plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Di dalam buku bebas plagiarisme harus terhindar dari plagiat kepengarangan. Hal ini merugikan penulis asli. Tindakan plagiat kepengarangan terjadi atas kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya mengganti sampul buku atau sampul karya tulis dengan sampul atas namanya tanpa izin. Yang keempat ada self-plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarisme adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Yang kelima, plagiat ide atau plagiarism of ideas. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasannya biasanya bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan ide dengan orang lain. Ada kemungkinan terjadi biasanya ada dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Nah, maksud kita dalam menghindari terjadinya plagiarisme. Nah, perlu diketahui beberapa tindakan yang masuk dalam kategori plagiat ada pun ruang lingkupnya, yakni yang pertama mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya atau tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan satu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.
Nah, pelaku plagiat atau plagiator ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok yang melakukan plagiat terhadap ide, gagasan, dan atau teori orang lain maupun karya sendiri. Bagaimana teknik menulis menghindari tindakan plagiarisme? Sebagaimana definisi plagiat yang telah disebutkan, maka penting untuk memahami cara mencantumkan gagasan, ide, dan atau teori orang lain untuk menyusun sebuah tulisan ilmiah yang baik. Adapun untuk menghindari plagiarisme, setidaknya dua hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, mempelajari teknis mengutip yang benar. Dalam penulisan karya ilmiah dibutuhkan ide, gagasan, dan atau teori orang lain yang kita kutip untuk mendukung argumen yang kita bangun. Kutipan dapat diambil dari media cetak, online, audio, maupun dari audio visual berupa video atau radio. Cara melakukan pengutipan dalam sebuah tulisan dapat dilakukan melalui kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kedua ada teknik menulis parafrasi. Teknik menulis parafrasi adalah mengungkapkan ide gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Nah, masuklah kita ke dampak plagiarisme. Salah satu dampak dari plagiarisme ini adalah menurunkan kepercayaan diri pelakunya. Seseorang yang terbiasa menjiplak karya orang lain akan kurang percaya diri dalam menghasilkan karya sendiri. Sebab dengan terbiasa mengambil karya orang lain, maka diri sendiri akan meragukan kemampuan sendiri. Nah, kita harus mencegah plagiarisme dan jangan diberi sedikit celah untuk plagiat mengambil karya tulis tangan kita atau karya lainnya. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.